Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali kepada seluruh pendengar YouTube IB Ministry ini. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu kembali dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu ke-10 setelah Trinitatis, pada tanggal 13 Agustus tahun 2023. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kepada kita tertulis dalam Kejadian 39, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang pernah jatuh dalam kehidupannya. Akan tetapi, walaupun semua orang pernah jatuh, yang menjadi persoalan adalah bagaimana ia bisa bangkit kembali dari kejatuhannya. Kenapa? Karena jatuh bangun itu biasa dalam kehidupan. Ketika seseorang jatuh, itu adalah hal yang wajar. Persoalannya, bagaimana kita merespon semua itu, sehingga saat kita jatuh, kita dapat bangkit kembali, dan boleh pulih, dan pada akhirnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang membuat itu bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Pada saat itulah kita harus sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh menolong kita untuk bangkit kembali dari kejatuhan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi berkat di dalam Tuhan, itulah tema khotbah kita hari ini. Kita belajar dari kisah Yusuf yang harus merasakan kesusahan karena kebencian saudara-saudaranya. Akan tetapi karena penyertaan Tuhan, dia boleh berhasil dan diberkati oleh Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi keluarganya, bahkan menjadi berkat kepada bangsa Israel. Ketika masih di rumahnya bersama dengan orang tua dan saudara-saudaranya, Yusuf merupakan anak kesayangan. Kita bisa baca di pasal 37, saudara-saudara. Walaupun ternyata karena menjadi kesayangan itulah membuat Yusuf menjadi dibenci oleh saudara-saudaranya. Pada akhirnya dia dijual. Dan setelah dijual, dia menjadi budak di rumah Potifar, yang tadinya anak emas, kini harus rela menjadi budak belia. Tentu ini merupakan cobaan yang berat bagi Yusuf. Akan tetapi, meskipun mengalami penderitaan itu, Allah tetap setia menemani Yusuf.
Di rumah Potifar Allah membuat berhasil semua yang dikerjakannya. Bahkan rumah Potifar diberkati karena Yusuf. Jadi tidak mengherankan kalau Potifar percaya sungguh-sungguh kepada Yusuf. Sampai-sampai rumah dan segala yang dimilikinya dipercayakan kepada Yusuf. Itu yang menjadi bacaan kita tadi, saudara-saudara. Tapi semuanya itu ketika kita mengikuti kisah tentang Yusuf ini sampai tuntas, semua tidak berjalan mulus. Istri Potifar merayu Yusuf karena kegantengannya. Istri Potifar mau tidur dengannya. Namun Yusuf seorang yang setia. Dengan santun ia berusaha menolak segala bujuk rayu itu. Dan karena istri Potifar ditolak, maka direncanakannya lah niat jahat. Hingga suatu saat ia marah dan memfitnah Yusuf yang berusaha mempermainkannya. Dan atas tuduhan itu, saudara-saudara, Yusuf dijebloskan ke penjara. Maka bisa kita bayangkan, komplitlah penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Akan tetapi, walau dia mengalami penderitaan itu, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Walau dalam penjara sekalipun, di sana pun dia menjadi orang kesayangan. Kesayangan kepada penjaga penjara. Kenapa? Karena Tuhan selalu membuat berhasil apapun, dimanapun Yusuf sedang berada, dan apapun yang sedang dikerjakannya. Kita mungkin mengira bahwa Yusuf selalu bernasib mujur. Sebenarnya ini merupakan buah ketaatan, buah kedekatan Yusuf dengan Tuhan. Tuhan tidak menjamin bahwa orang yang setia kepadanya hidupnya baik-baik saja, saudara-saudara. Tapi ia berjanji bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada bagi orang yang setia kepadanya. Tentu ini harus menjadi kata kunci kepada kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Kami ulangi sekali lagi, Tuhan tidak menjamin bahwa semua akan baik-baik saja kepada orang-orang yang setia kepadanya. Tapi Tuhan akan memberikan penyertaan kepada orang yang selalu setia kepadanya. Untuk itu, mari kita tetap setia kepada Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, bersyukurlah karena Tuhan selalu menyertai kita. Ia selalu ada bagi setiap orang yang bersandar kepadanya. Kita tidak perlu terlarut dalam frustrasi ketika kita jatuh. Kita tidak perlu stres ketika kita mengalami kegagalan. Jangan menyerah, karena tangan Tuhan yang tidak terlihat akan menopang kita, menolong kita untuk bangkit dalam menghadapi segala bentuk persoalan dari kehidupan kita. Saudara-saudara, apa yang menjadi pelajaran penting bagi kita dalam kisah Yusuf ini? Yang pertama, kita harus selalu percaya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti kami sampaikan tadi, tentu setiap orang punya persoalannya sendiri. Setiap orang punya tantangan kehidupan sendiri. Kita tidak bisa membandingkan kehidupan kita kepada orang lain. Tapi dari berbagai persoalan kehidupan yang dialami oleh berbagai macam orang, di segala tempat, di segala waktu, ada satu hal yang penting kita pegang. Firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 21
9 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, maka disitulah kekuatan Tuhan akan menolong kita. Ketika kita selalu percaya, ketika kita selalu beriman kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, rancangan Tuhan berbeda dari rancangan manusia. Kita melihat tadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara Yusuf menganggap bahwa ketika mereka sudah menjual Yusuf, maka selesailah riwayat kehidupannya. Tapi justru pada saat itulah dimulai perjalanan kehidupan menjadi sejarah baru untuk menjadi mujizat, untuk menjadi pertolongan kepada saudara-saudaranya, bahkan kepada bangsanya. Jadi kalau orang merencanakan rancangan yang jahat, ternyata Tuhan bisa merubah itu menjadi rancangan kebaikan di dalam kehidupan kita. Untuk itu jalani saja hidup ini. Tidak perlu khawatir, karena rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia. Seperti Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi biarlah setiap rancangan kita selalu meminta pertolongan Tuhan untuk memberkati segenap perancangan dalam kehidupan kita ini, sehingga Tuhan boleh mengubahnya menjadi rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap setia kepada Tuhan. Seperti Yusuf tadi, dalam menjalani berbagai perjalanan kehidupan, dia tetap setia. Dia tidak melawan. Walaupun dia diperlakukan tidak adil, bahkan sampai dijual saudara-saudaranya. Walaupun dia difitnah oleh istri Potifar, sampai dia ke dalam penjara, dia tetap setia kepada Tuhan. Itu tidak merubah hidupnya, itu tidak merubah kesetiaannya untuk selalu berjalan di jalan Tuhan. Untuk itu apapun yang engkau alami hari ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Karena pada saatnya ketika engkau terjatuh, Tuhan akan mengangkatmu. Ketika saat ini engkau sedang berduka cita, pada saatnya Tuhan akan merubahnya menjadi sukacita dalam kehidupanmu. Seperti Ulangan 7:9 berkata, Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi ketika kita setia kepada Tuhan, bukan hanya kepada kita saja yang menerima kesetiaan Tuhan, tapi anak-anak kita sampai keturunan kita juga akan menerima kesetiaan Tuhan. Tetaplah setia dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, bentuk kesetiaan manusia ada berbagai macam, seperti ilustrasi yang kami sampaikan berikut ini. Dalam suatu kota, ada sebuah pembangunan gedung yang sangat besar, saudara-saudara. Dan di situ mahasiswa sedang melakukan penelitian lapangan kepada 3 orang yang bekerja di pembangunan gedung besar tersebut. Kepada orang pertama, si mahasiswa bertanya, "Apa yang sedang Anda lakukan di sini?" Pekerja pertama pun menjawab, "Saya sedang ikut bekerja di tempat ini. Saya memasang batu bata
Akan tetapi sebenarnya saya malas melakukan pekerjaan saya ini. Saya bekerja di sini karena belum ada pekerjaan yang lebih baik. Kalau ada pekerjaan yang lebih baik, saya akan cepat keluar dari sini. Itu jawaban orang pertama. Setelah itu mahasiswa bertanya lagi kepada orang kedua. Pekerja kedua ini menjawab, saya sedang mencari nafkah di tempat ini. Tapi lumayanlah untuk membuat dapur saya mengepul agar dapat menghidupi keluarga saya. Demikian jawaban orang kedua ini. Setelah itu dia melanjutkan kepada orang ketiga, apakah yang Anda lakukan di sini? Dan orang ketiga menjawab, dia berkata begini, saya sedang menjadi bagian dari sebuah sejarah besar bagi kehidupan saya pribadi dengan ikut membangun sebuah gedung yang besar ini. Saya akan berusaha memberikan setiap sentuhan terbaik saya. Apa yang saya miliki, segala kemampuan saya akan saya curahkan untuk membangun bangunan ini sehingga boleh menjadi bangunan yang kokoh, bangunan yang sempurna, sehingga kelak apabila bangunan ini telah rampung secara keseluruhan, saya akan mengajak anak-anak saya ke sini. Saya akan bercerita kepada mereka bahwa di balik bangunan yang megah ini ada sentuhan tangan saya yang membuat bangunan ini bisa menjadi seperti ini. Saudara-saudara, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ilustrasi di atas? Tentang pekerja pertama, ini adalah karakter jiwa yang tidak boleh dimiliki orang Kristen. Bekerja tidak sepenuh hati, bekerja karena tidak ada tempat lain. Apakah ketika dia pindah bekerja ke tempat lain ada jaminan bahwasanya hidupnya akan lebih baik? Tentu tidak, saudara-saudara. Dalam kehidupan kita ada banyak orang yang seperti itu. Seperti istilah kutu loncat misalnya. Bekerja tidak pernah betah. Pindah ke sini, pindah ke sana. Atau dalam kehidupan bergereja hari-hari ini pun ada orang seperti itu. Sebagai kutu loncat. Sebentar-sebentar pindah gereja di A. Sebentar pindah gereja di B. Di sini tidak ada Roh Kudus, di sini tidak ada keselamatan, hanya di sana ada dan lain sebagainya. Itu hanya alasan saja, karena memang dia punya tipe seperti itu. Orang Kristen jangan mempunyai tipe kutu loncat itu dalam kehidupannya. Yang kedua, tadi Bapak Ibu Saudara-saudara juga menunjukkan contoh dan karakter yang tidak baik. Dia bekerja hanya untuk sekedar kebutuhan perut saja. Yang penting dia digaji, yang penting ya dia boleh menerima dari apa yang dikerjakannya. Gitu. Tidak pernah memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Tapi orang yang ketiga inilah karakter yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang Kristen. Karakter yang menerima dan melakukan seluruh pekerjaan dengan segenap hatinya, dengan ketulusan, dengan segala kemampuan yang dimiliki, dengan segala totalitas kehidupan penuh cinta, melakukan pekerjaan bukan hanya sekedar tanggung jawab saja, tapi lebih dari itu, dia melakukan yang terbaik untuk memberikan yang terbaik dan untuk melakukan sejarah dalam kehidupannya. Saudara-saudara, karakter manakah yang Anda miliki saat ini? Ketika masih seperti karakter pertama atau kedua, kita harus berusaha memiliki karakter seperti yang dimiliki oleh orang ketiga ini. Karena firman Tuhan berkata di Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Dan barang siapa tidak setia dalam perkara kecil, ia tidak setia juga atau tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Biarlah kita tetap setia dalam melakukan hal apapun, sehingga karakter yang baik, yang punya kecintaan, totalitas, boleh kita miliki dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Biarlah itu mengajari kami untuk selalu setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun, sehingga kami boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Amin.